Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Telatoni. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai sejarah rumah adat Wairebo yang berada di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda bel. Wairebo adalah kampung adat tradisional yang berlokasi di pedalaman Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Warga Wairebo sampai sekarang ini terus melestarikan alam dan budaya asli mereka yang sudah dibangun oleh para nenek moyang mereka. Nenek moyang orang Wairebo bernama Empo Maro. Empo Maro berasal dari Minangkabau, Sumatera. Dia dan keluarganya berlayar dari Sumatera dan tiba di Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke arah utara sampai mereka menemukan sebuah tempat yang bernama Warloka. Berdasarkan cerita orang zaman dahulu, Empo Maro pindah dari satu desa ke desa lainnya. Dimulai dari Warloka, kemudian ke Manggapaang, kemudian pindah lagi ke Todo, Popo, Liho, Mofo, Goloponto, Ndara, Golopando, Golodamu, dan akhirnya menetap secara permanen di Wairebo, di mana mereka tinggal dan memiliki keturunan sampai sekarang. Wairebo menjadi tempat terakhir yang dipilih oleh Empo Maro karena mimpinya memberitahukannya kalau dia harus pindah ke tempat lain di timur. Keturunan-keturunan dari Empo Maro melanjutkan pelestarian kampung tradisional dan budaya mereka sampai sekarang. Seperti yang tercermin oleh sebuah bahasa lokal, Nekahemong Kuni Agukalo, yang berarti Wairebo adalah tanah kelahiran, warisan, dan tanah air yang tidak akan pernah terlupakan. Ketika banyak orang memilih untuk tinggal di dataran yang lebih rendah, dengan akses yang lebih gampang dan fasilitas penunjang yang lebih baik, warga Wairebo memilih untuk tetap tinggal di kampung mereka di pedalaman dan melestarikan budaya lokal mereka. Wairebo adalah satu-satunya desa tradisional di Manggarai yang masih mempertahankan bentuk rumah adat mereka yang mereka sebut sebagai Baruniang. Sebenarnya masih ada lagi di Todo, hanya saja Baruniang di Todo hanya berdiri gagah tanpa ada orang lagi yang mendiami di dalamnya. Baru artinya rumah, Niang artinya tinggi dan bulat. Baruniang adalah sebuah rumah yang berbentuk kerucut meruncing ke arah atas. Bentuk rumah yang mengerucut tersebut merupakan sebuah simbol dari perlindungan dan persatuan di antara masyarakat Wairebo. Lantai yang berbentuk melingkar melambangkan sebuah harmonisasi dan keadilan di antara warga dan keluarga di dalam Baruniang. Baruniang sudah dilestarikan oleh warga Wairebo dari generasi ke generasi. Sejak bangunan ini dibuat oleh nenek moyang mereka sejak kurang lebih tahun 1920. Nenek moyang mereka mewarisi 7 Baruniang. Meskipun 3 dari 7 rumah itu sudah rusak, pada tahun 2008, ke-7 rumah Baruniang tersebut telah dikonstruksi ulang melalui sebuah program revitalisasi yang didukung oleh Yayasan Tri Utomo dan Yayasan Rumah Asuh. Pada proses rekonstruksi tersebut, semua proses dilakukan oleh warga Wairebo sendiri, sehingga tidak ada lagi nilai sejarah dan keasliannya yang dibuang. Proses rekonstruksi ini sangat memegang peranan penting karena adanya transfer ilmu dari warga yang sudah tua kepada warga yang masih muda, di mana yang muda-muda ini nantilah yang akan melanjutkan kehidupan di tempat ini dan mempertahankan budaya nenek moyang mereka. Usaha dan upaya warga Wairebo dalam mempertahankan sejarah, budaya, dan kearifan mereka ternyata tidak luput dari penglihatan salah satu organisasi dunia, yaitu UNESCO. Organisasi tersebut menghadiahkan Desa Wairebo sebuah penghargaan UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation pada 27 Agustus 2012. Penghargaan tersebut adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada mereka yang melakukan konservasi terhadap suatu warisan budaya.
7 rumah Baruniang yang dibuat oleh para nenek moyang mereka memiliki arti untuk menghormati 7 arah mata angin dari puncak-puncak gunung yang mengelilingi kampung Wairebo. Hal itu mereka percayai sebagai cara untuk menghormati roh-roh yang memberikan mereka kesejahteraan. Semua Baruniang terdiri dari tanah datar dan dibangun mengelilingi sebuah altar yang disebut compang. Compang berdiri sebagai titik pusat dari ketujuh rumah tersebut dan dipercaya sebagai bangunan paling sakral yang ada di sana. Fungsi compang adalah sebagai altar untuk memuji dan menyembah Tuhan serta para roh-roh nenek moyang. Seluruh Baruniang memiliki nama yang berbeda-beda. Mereka adalah yang pertama Niang Gendang, yang kedua Niang Gena Mando, yang ketiga Niang Gena Cekong, dibangun kembali pada tahun 2010. Yang keempat Niang Gena Dorom, dibangun kembali pada tahun 2009. Yang kelima Niang Gena Keto, yang keenam Niang Gena Jintan, yang ketujuh Niang Gena Maro. Dalam Baruniang, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para keluarga dan warga Wairebo kebanyakan berpusat pada tingkat pertama dari rumah tersebut, atau yang biasa disebut dengan tenda. Dengan bentuk lantai yang bulat, Niang Gendang atau rumah utama memiliki diameter 14 meter, sedangkan Niang Gena atau rumah yang lainnya memiliki diameter 11 meter. Alasan adanya perbedaan ukuran diameter tersebut adalah jumlah keluarga yang mendiami setiap rumah. Niang Gendang didiami oleh 8 keluarga, sedangkan Niang Gena diisi oleh 6 keluarga. Lantai pertama dibagi dalam 2 bagian, nolang dan lutur, dengan satu pintu sebagai jalan masuk dan keluar. Nolang adalah bagian privat dari Baruniang, di mana terdapat kompor atau tempat untuk kayu bakar yang digunakan untuk memasak dan makan. Dan juga kamar tidur untuk 6-8 keluarga yang tinggal di dalam. Kamar-kamar tersebut diatur dengan urutan kelahiran dari tiap-tiap pimpinan mereka. Sedangkan lutur adalah zona publik yang digunakan untuk ruang-ruang aktivitas tamu dan masyarakat. Mirip dengan konsep compang yang menjadi sentral dari semua rumah adat di kampung ini dan menjadi bagian paling sakral. Tempat paling sakral di lantai pertama yang terletak di tengah rumah ini disebut dengan bongkok. Di depan tiang bongkok ini biasanya ketua adat akan duduk dalam setiap pertemuan masyarakat Wairebo. Itu tadi sedikit mengenai sejarah rumah adat Wairebo. Mudah-mudahan informasi tadi bisa sedikit memberi tambahan pengetahuan untuk kita, terutama untuk yang ingin bermain ke kampung spesial ini.